Chapter 11. Bab 11, Crash membeli obat. Ketika Jiang Chen membuka matanya pada hari berikutnya, ada beberapa jejak vitalitas yang belum ada di matanya sebelumnya. Dia duduk dan meregangkan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan jenis kekuatan yang eksplosif. 30 hingga 40% dari efek pil Heavenly Karma sudah cukup luar biasa untuk menyembuhkan 80 hingga 90% dari cedera Jiang Chen. Ditambah dengan fakta bahwa 4 meridian Qi sejatinya telah menghabiskan malam memperbaiki dan memperkuat tubuhnya setelah dia membersihkan meridian keempatnya, fungsi tubuhnya telah meningkatkan banyak level selama 1 malam. Jiang Zheng sudah ada di sana sejak pagi itu, dan dalam kondisi baik-baik saja. Dia senang setiap kali berpikir tentang bagaimana dia menceramai istrinya dan mendapatkan kembali harga dirinya sebagai lelaki rumah tadi malam setelah dia meminta maaf, serta kecakapan yang dihasilkan dia ditampilkan di antara bedsheet kemarin malam. Tapi dia benar-benar terperangah ketika melihat Jiang Chen keluar dari ruangan. Duke muda, kamu, Jiang Zheng tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat karena dia sangat heran. Jiang Chen hanya mengalami perubahan yang terlalu besar. Jiang Chen sebelumnya adalah bajingan dan kadang-kadang mendominasi, dan terkadang cemas dan tertekan. Dengan kata lain, dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tapi hari ini, adipati muda itu memiliki penampilan baru tentangnya. Seluruh kehadiran dan auranya seperti pedang yang baru ditempa langsung dari tungku, dengan tepi tajam dan cahaya. Jiang Zheng, siapkan kudaku. Aku pergi keluar. Ya, Jiang Zheng dengan senang hati akan menanggung kesulitan. Dia dulu berpikir bahwa menjalankan tugas untuk adipati muda itu menyakitkan, tetapi telah dipenuhi dengan api gairah sejak kemarin. Hanya setelah mereka meninggalkan istana, Jiang Zheng dengan hati-hati bertanya, "Adipati muda, kemana kita akan pergi?" Aula penyembuhan tentu saja. Jiang Chen tertawa, menjentikkan cambuknya, dan mengirim kudanya yang berlari kencang. Dia dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, dan seorang pria menunggang kuda cepat ketika dia bangga. Duke muda, tolong tunggu hambamu. Jiang Chen sudah menghilang ke kejauhan saat Jiang Zheng bereaksi. Bangunan megah aula penyembuhan muncul di depan Jiang Chen setelah beberapa saat. Ketika Jiang Chen tiba di ambang pintu aula, pelanggan yang masuk dan keluar aula bertindak seolah-olah mereka melihat hantu. Bagaimanapun, Jiang Chen masih merupakan putra seorang duke dan memiliki sedikit ketenaran di ibu kota. Kentut yang dia keluarkan di kuil suci sudah cukup untuk menjadikannya berita utama di seluruh ibu kota selama 2 hari terakhir. Kentut selama hak penyembahan surgawi, Jiang Chen ini adalah sesuatu yang baik-baik saja. Oleh karena itu, nama Jiang Chen telah digosipkan secara luas selama 2 hari terakhir, dan identik dengan menjadi unik. Jiang Chen telah kentut selama ritus penyembahan surgawi dan menodai para dewa. Raja telah memerintahkan baginya untuk dicambuk sampai mati. Ini adalah berita yang diketahui seluruh kerajaan. Tetapi sangat sedikit yang tahu bahwa dia belum mati karena cambuknya. Karena itu, kemunculannya sekarang terikat untuk membuat rumor pabrik berjalan lagi. Apakah kamu melihat itu? Bukankah itu adipati muda yang tidak berguna dari provinsi Jianghan? Petik 2. Jadi bagaimana kalau dia ada begitu banyak kekuatan di ibu kota, apakah kamu ingin menghisap yang itu? Petik 2. Mengisap pantatmu. Aku mengatakan bahwa itu Jiang Chen. Tidakkah ia dihukum cambuk sampai mati karena kentut dalam ritus ibadah surgawi? Petik 2. Apa? Kamu berbicara tentang Jiang Chen. Orang aneh kentut itu. Di mana? Percakapan seperti ini sedang diadakan di sekitar Hall of Healing. Orang-orang berkerumun dalam kelompok-kelompok kecil dan hampir semuanya mendiskusikan hal yang sama. Adapun orang yang dimaksud, Jiang Chen, ia tidak memperhatikan pandangan konyol ini, dan bahkan cenderung tidak terlibat dengan orang-orang ini. Dia memiliki masalah penting untuk ditangani di aula penyembuhan. Ada 2 hari lagi sebelum dia harus memasuki istana dan merawat sang putri. Dia harus melakukan persiapan apapun yang terjadi. Tampaknya tidak akan berjalan dengan tangan kosong, dan dia akan sulit sekali menjelaskannya sendiri. Jiang Chen telah membuat sketsa rencana kasar untuk menangani masalah Zirwo Timur, dan dia datang hari ini untuk menggerakkan beberapa hal. Sikap rekan di aula penyembuhan jelas telah diperbaiki setelah peristiwa kemarin. Jelas bahwa beberapa restrukturisasi internal telah terjadi. Jiang Chen menempatkan daftar di atas meja. Halo, aku suka bahan-bahan dalam daftar ini. Rekan itu mengambil daftar itu dan mengangguk, tetapi sedikit mengernyit ketika ia mencapai bahan terakhir dalam daftar.
Bahan tingkat roh peringkat ke-6. Pak, kamu yakin ingin bahan ini? Petik 2. Persiapkan bahan-bahannya sesuai dengan daftar. Jiang Chen tersenyum sedikit. Tapi ramuan ini, rekan itu ragu-ragu. Apa? Level terlalu rendah. Kamu tidak memilikinya di sini. Kemudian tukarkan dengan buah 9 api aurora. Petik 2. Seolah rekan itu dipukul dengan sambaran petir yang menggoreng isi perutnya dan memasak kulitnya. Dia nyaris tidak berhasil memeras wajah tersenyum. Tuan, apa itu buah 9 api aurora? Aula tidak membawanya. Dragon Bone Sun Grace adalah item dari yang terbaik. Ini sangat langka, dan salah satu bahan roh berharga kami. Aula hanya memiliki satu stok dan itu sangat berharga, harga jualnya. Apa? Pikirku tidak mampu. Jiang Chen mengangkat alis. Rekan itu tertawa kecil dan berpikir, setidaknya kamu bisa membaca kata-kata aku. Aku benar-benar khawatir kamu tidak mampu membelinya. Namun pemukulan yang diderita rekannya kemarin memberitahu mereka semua untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Masalahnya, item ini sangat berharga dan bahkan administrator tidak dapat mengambilnya. Salah satu tua-tua kita harus memberi izin sebelum kita bisa membuat kesepakatan. Dia dengan sabar menjelaskan sambil secara tidak sadar menarik kepalanya. Tentunya pria ini juga tidak akan memiliki medali naga berukir dan melemparkan tamparan ke arahku. Begitu banyak kesulitan untuk rumput naga tulang belaka. Di mana orang tua kamu? Suruh mereka keluar, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jiang Chen benar-benar tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di aula penyembuhan. Tidak ada yang bisa dilakukan rekan itu selain mengirim berita ke dalam. Jiang Chen memutar-mutar ibu jarinya ketika keriuhan besar suara datang dari luar pintu, dan sekelompok kecil orang masuk. Pemimpin kelompok itu terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun dan berpakaian sutra dan bulu yang kaya. Dia berjalan dengan bangga dan menutup jarak ke konter dalam 3 langkah. Dia membanting tangannya ke meja, katakan pada atasanmu untuk keluar. Aku ingin pisau Dragon Bone Sun Grace dan aku sedang terburu-buru. Ayolah. Tidak ada dari kalian yang bisa menanggung konsekuensinya jika kamu menunda bisnisku. Petik 2. Nada bicara orang itu sangat sombong dan dia tidak menghormati siapapun. Dia bahkan belum melihat pelanggan di konter lain. Namun, rekan-rekan di konter lain tercengang. Biasanya, tidak ada yang akan menggunakan Dragon Bone Sun Grace ini, bahkan selama 3 hingga 5 tahun. Tapi hari ini, 2 set pelanggan datang untuk membelinya segera setelah mereka dibuka untuk bisnis. Apakah nilai untuk Dragon Bone Sun Grace meningkat? 3 orang berjalan keluar dari belakang aula penyembuhan setelah beberapa saat. Selain rekan, ada juga administrator He dan seorang tetua wanita. Tetua perempuan itu terlihat berusia sekitar 40 tahun dan telah menggambar alis yang sedikit berlebihan. Dia memakai banyak perhiasan, dan memproyeksikan perasaan canggung dengan pilihan fashionnya. Siapa yang ingin membeli Dragon Bone Sun Grace? Aku, Bibi Blue. Apakah kamu ingat aku? Aku putra Adipati Macan Putih, Bai Zanyun. Bai Xianling adalah ayahku. Kamu memeluk aku ketika aku masih kecil. Remaja sombong itu mulai bersikap baik kepada sesepuh perempuan. Ah, itu Adipati Putih muda. Apakah Dragon Bone Sun Grace ini untukmu, atau ayahmu? Petik 2. Pangkat seorang Duke Harimau Putih adalah salah satu dukedom paling terkemuka di Kerajaan Timur, ia berada di peringkat 5 besar. Karena itu, bahkan seorang tetua dari aula penyembuhan perlu menunjukkan rasa hormat mereka. Bibi Blue, jangan bertanya lagi. Ketahuilah bahwa keponakan kamu sangat membutuhkan ini. Cepat sebutkan harganya, aku akan kembali dan terima kasih nanti. Petik 2. Tetua Blue tersenyum malu-malu. Kamu sedang terburu-buru. Apakah kamu mengambil bahan tingkat roh ini dan memberikannya kepada seorang gadis? Petik 2. Bai Zanyun, tertawa terbahak-bahak. Bibi Blue paling tahu. Baiklah, aku tidak akan mengolok-olokmu lebih jauh. Dragon Bone Sun Grace dihargai 2 juta perak. Apakah kamu membawa cukup uang? Petik 2. Aku melakukannya, aku tahu. Apakah aku akan datang tanpa uang? Semua orang tahu bahwa aula kamu tidak melakukan bisnis secara kredit. Bai Zanyun tampaknya khawatir. Jiang Chen telah menimbulkan obrolan dan tawa mereka sudah cukup lama. Alisnya melengkung ketika dia mengetuk meja. Aku bilang, bukankah kamu melewatkan sesuatu di sini? Bisnis adalah yang pertama datang, dilayani terlebih dahulu. Petik 2. Baik sesepuh Blue dan Bai Zanyun tampaknya baru saja memperhatikan Jiang Chen.
Mereka berdua memberinya tatapan aneh. Bai Zanyun khususnya memiliki ekspresi yang sangat nakal di wajahnya. Sepertinya dikatakan, dan siapa kamu? Siapapun itu, kawan, aku bertanya padamu. Bukankah aku yang pertama ingin membeli Dragon Bone Sun Grass? Jiang Chen bertanya dengan ringan. Rekan itu tidak akan pernah berpikir bahwa pembeli lain akan berjalan melewati pintu dalam rentang waktu sesingkat itu. Tetapi tanda toko emas Hall tergantung di sana, dan dia tidak berani berbohong. Dia membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Bai Zanyun sepertinya mengerti sesuatu dan tertawa dingin, kamu ingin membelinya juga. Petik 2. Bai Zanyun telah berlari ke sini seperti api neraka memburunya untuk tidak membeli Dragon Bone Sun Grass untuk dirinya sendiri, tetapi karena dia telah mendengar bahwa Putri Adipati paling berpangkat tinggi, Long Teng, di Kerajaan Timur, Long Juxue, memiliki entah bagaimana menjadi korban humor dingin ketika pelatihan. Dia membutuhkan item yang paling untuk penyembuhan dan dengan demikian dia segera lari ke Hall of Healing. Dia ingin menjadi yang terdepan dalam persaingan dengan membeli Dragon Bone Sun Grass dan mempersembahkannya kepada Long Juxue sebagai isyarat yang gagah. Pikiran pertamanya setelah mendengar bahwa Jiang Chen juga ingin membeli ramuan itu adalah bahwa orang di depannya adalah saingan cinta. Jiang Chen menyapu Bai Zanyun dengan pandangan acuh tak acuh, tetapi tidak tertarik berbicara dengan orang idiot. Dia hanya berbicara kepada Tetua Blue, Nyonya Tetua, aku hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah aula penyembuhan menghormati urutan prioritas? Petik 2. Tetua Blue adalah topi tua yang telah melihat sebagian besar adegan besarnya, dan berkata dengan senyum menawan. Yah, kami sangat menghormati urutan prioritas. Tetapi beberapa hal lebih penting daripada yang lain. Brother Bai di sini ingin menggunakan Dragon Bone Sun Grass untuk menyelamatkan kehidupan. Dikatakan bahwa menyelamatkan satu kehidupan lebih mulia daripada membangun kuil 7 tingkat untuk Buddha. Dia juga kebetulan adalah adipati muda Adipati Macan Putih. Kenapa kamu tidak memberinya sedikit perhatian? Memberinya wajah sama dengan. Bai Zanyun membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, benar. Kamu terlihat agak akrab. Siapa namamu? Jika kamu menyerahkan Dragon Bone Sun Grass kepada aku, maka aku, Bai Zanyun, akan merawat kamu sepenuhnya di ibu kota. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sangat jelas melihat bahwa Tetua Blue bias terhadap Bai Zanyun. Bagaimana jika aku tidak mau? Jiang Chen berdebat dengan dingin dan tertawa ringan. Apa? Bai Zanyun lebih dari sedikit terkejut. Apa yang salah denganmu? Aku adalah pewaris pangkat seorang Duke Harimau Putih, Duke Tiger Putih masa depan. Kamu bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada 4 adipati agung kerajaan. Kamu sombong. Katakan namamu padaku. Biarkan aku melihat betapa hebatnya orang yang bahkan tidak menghargai aku, pewaris pangkat seorang Duke Putih. Petik 2. Saat ini, seseorang yang menonton acara itu berani berbicara, dia Jiang Chen. Pewaris Jiang Han pangkat seorang Duke aku pikir. Ya, itu dia. Tapi bukankah dia dipukuli sampai mati? Petik 2. Baik Bai Zanyun dan Elder Blue terpana dengan tanggapan ini. Pewaris pangkat seorang Jiang Han. Tatapan Bai Zanyun menajam pada Jiang Chen dan akhirnya sepertinya mengenalinya. Dia menunjuk Jiang Chen dan mulai tertawa keras. Itu benar-benar kamu. Apakah kamu tidak mati? Baiklah kamu Jiang Chen, kamu berpura-pura mati. Ini menyesatkan raja dan pengkhianatan. Petik 2. Seluruh makhluk Jiang Chen telah mengalami perubahan signifikan berkat serangkaian pelatihan. Ditambah dengan fakta bahwa Bai Zanyun tidak memiliki banyak kontak dengan Jiang Chen sebelumnya, dan kamu mengetahui mengapa mantan tidak mengenal Jiang Chen sebelumnya. Dia merasa lebih tegar setelah dia mengidentifikasi Jiang Chen. Jiang Chen, kamu punya nyali. Adalah satu hal untuk bermain mati, beraninya kamu berani tampil di depan umum ketika kamu seharusnya mati. Ini jelas merupakan provokasi terhadap otoritas yang mulia, dan penghinaan publik terhadap keluarga kerajaan. Aku pikir kamu harus bergegas pulang dan membereskan urusan kamu. Bahkan jika kamu dapat membelinya, apakah kamu memiliki kehidupan untuk menggunakannya? Petik 2. Jiang Chen memiliki wajah penuh pengunduran diri dan memalingkan kepalanya untuk tersenyum masam pada Elder Blue. Apakah aula penyembuhan lebih suka berbisnis dengan orang idiot daripada menjual bahan tingkat roh kepada orang normal? Bai Zanyun segera marah, Jiang Chen, siapa yang kamu sebut idiot? Jiang Chen mengangkat bahu.
Pasti idiot. Bahkan tidak dapat menyelesaikan pertanyaan sederhana seperti itu. Siapa lagi yang idiot selain kamu? Petik 2. Kerumunan yang menonton pertunjukan semakin memanas. Apakah kedua adipati muda ini makan mesiu hari ini? Masing-masing lebih berani daripada yang terakhir, masing-masing lebih mendominasi daripada yang terakhir. Apakah pertempuran siapa yang bisa lebih baik jika tidak terjadi lagi? Chapter 12. Bab 12, Keindahan Jenius. Jiang Chen tidak peduli. Bai Zanyun, pewaris Adipati Macan Putih, adalah tipe yang nakal dan dominan. Tapi bukankah ini pewaris pangkat seorang Duke Jiang Han, yang bahkan telah melakukan tindakan gila abad ini, dengan kentut selama ritus penyembahan surgawi, kebaikan legendaris yang sia-sia. Kapan dia berubah begitu luar biasa? Pada saat ini, dia bahkan tidak memperlakukan ahli waris Sang Pangeran Putih dengan serius. Ini adalah perkembangan melawan surga. Orang harus tahu, bahwa meskipun Adipati Jiang Han berada di peringkat 15 besar dari 108 adipati, Adipati Macan Putih menduduki peringkat nomor 4. Dia adalah salah satu dari 4 adipati yang paling terkenal dan unggul di kerajaan. Perbedaan kekuatan ada di antara adipati dari peringkat yang berbeda. Pada kenyataannya, Adipati Jiang Han dan Adipati Macan Putih tidak berada pada level yang sama sekali. Selain itu, berkat kentutnya yang menghancurkan bumi, kisah hidup Jiang Chen telah digali oleh pabrik rumor selama 2 hari terakhir. Siapa yang tidak tahu bahwa Jiang Chen pesolek dan tidak pernah melakukannya dengan baik? Justru karena ini bahwa semua orang sangat terkejut dengan sikap Jiang Chen. Hahaha, meskipun kamu tidak bisa dihukum mati, kamu dipukuli menjadi idiot, bukankah kamu Jiang Chen? Bagus. Kamu beruntung terakhir kali dan tidak dipukuli sampai mati. Aku akan meringankan sebagian dari beban yang mulia hari ini, dan memukuli kamu sampai mati untuk hadiah. Petik 2. Pada saat inilah keriuhan lain bergerak di pintu aula, dan kerumunan pria muda yang mengelilingi seorang gadis dengan pakaian putih masuk. Kerumunan pria muda mulai berteriak begitu mereka berjalan, kami ingin Dragon Bone Sun Grace, bawa ke sini dengan cepat. Rumah tangga aku, pangkat seorang Duke Yanmen, akan dibeli. Petik 2. Hah? Kapan giliran kamu untuk membayar? Duke Vermilion bertaku akan memiliki Dragon Bone Sun Grace ini. Petik 2. Para pemuda ini saling bertarung demi mendapatkan kesempatan membayar tagihan, menghidupkan suasana sekaligus di lobi aula penyembuhan. Jiang Chen menggosok hidungnya sambil berpikir, apakah orang-orang ini memiliki lebih banyak uang daripada apa yang mereka tahu harus dilakukan dengan apa? Apa masalahnya dengan mereka hari ini? Apakah semua orang ini membuat perjanjian untuk mengganggu aku hari ini? Meskipun, itu tampaknya tidak benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin yang lain tahu bahwa dia membutuhkan Dragon Bone Sun Grace? Ditambah lagi, Jiang Chen sendiri tidak percaya bahwa dia entah bagaimana telah menyinggung begitu banyak orang, sampai pada titik di mana ahli waris banyak dukedom bersekongkol dengannya. Dalam beberapa saat, setidaknya ada 7 atau 8 orang yang berlomba-lomba untuk membeli Dragon Bone Sun Grace. Masing-masing menampilkan tingkat resolusi yang mengindikasikan mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mendapatkannya. Ini membuat Blue tertekan. Dia ahli mengamati orang, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa kerumunan pria muda ini mengadakan pertunjukan untuk gadis itu. Tapi, hanya ada satu Dragon Bone Sun Grace. Dia terikat untuk menghina sekelompok besar orang, tidak peduli dengan siapa dia menjualnya. Kaisar kecil ini adalah semua penjelmaan iblis. Tidak peduli siapa yang dia sakiti, itu akan menjadi masalah yang tidak pasti, belum lagi pelanggaran ini akan diberikan kepada beberapa orang. Tetua Blue berpikir dengan marah, melirik Jiang Chen dari sudut matanya dan membentuk sebuah ide. Adipati muda tersayang, kami merasa terhormat dan tersanjung dengan kehadiran kamu. Namun, Hall of Healing selalu memiliki satu aturan ketika datang untuk melakukan bisnis. Itu Jiang Chen, pewaris pangkat seorang Duke Jiang Han, yang pertama-tama ingin membeli rumput tulang naga. Siapapun yang ingin membelinya sebaliknya hanya dapat melakukannya jika ia mau menyerah. Aula penyembuhan akan dijual kepada siapa saja yang dapat meyakinkannya. Ini adalah aturannya, dan kami berharap atas pengertian kamu. Petik 2. Betapa cara untuk mengalihkan kesalahan dan tanggung jawab. Dimainkan dengan baik. Aula penyembuhan telah mencuci tangannya dari masalah ini dengan cara ini, dan melemparkan kentang panas ke Jiang Chen. Jika dia menolak untuk menyerah, maka itu akan menjadi masalah Jiang Chen, bukan Aula. Jiang Chen akan menyinggung orang, dan bukan mereka.
Semua tatapan berputar sebagai satu dan mengunci Jiang Chen. Kenapa itu dia? Jiang Chen, pelawak yang kentut selama ritus. Bukankah dia sudah mati? Petik 2. Apakah dia palsu menjadi mayat? Apakah anak ini beruntung dan tidak dipukuli sampai mati? Terlalu aneh, terlalu aneh. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, dan ada banyak sekali tahun ini. Petik 2. Siapa yang peduli apakah dia mati atau tidak? Tidak ada yang bisa mengambil Dragon Bone Sun Grace ini dari aku. Petik 2. Jiang Chen, tidak ada tempat di sini untuk pangkat seorang bangsawan Jiang Han rendahan kamu. Terima tempatmu dan mundurlah. Petik 2. Betul. Beraninya seorang kriminal menunjukkan wajahnya. Petik 2. Kembalilah dan persiapkan urusanmu. Hanya beberapa orang yang tahu bahwa dia belum mati, jadi reaksi orang-orang ini tidak mengejutkan Jiang Chen sedikitpun. Apa yang mengejutkannya adalah, apakah wajahnya benar-benar memprovokasi banyak kemarahan dan kebencian? Mengapa orang-orang ini menginjak-injaknya? Dia mengabaikan semua tatapan bermusuhan dan tersenyum kecut. Apakah aku gagal memeriksa almanak sebelum meninggalkan rumah hari ini? Berurusan dengan satu idiot cukup menjengkelkan, tapi sekarang aku harus berurusan dengan kerumunan idiot. Petik 2. Dia tidak membuang waktu lebih banyak pada obrolan kosong dan menatap Tua Blue, berkata dengan dingin, Tetua Blue, apa gunanya menggadaikan masalah kamu kepada orang lain? Aku tidak ingin mendengar obrolan kamu, apakah kamu menjual Dragon Bone Sun Grace atau tidak? Petik 2. Wajah Tetua Biru menjadi gelap, apakah kamu mengancam aku? Jika itu masalahnya, maka aku benar-benar akan mencuci tangan aku dari masalah ini. Petik 2. Sebentar. Seseorang buru-buru keluar dari belakang lobi. Itu adalah Hallmaster ketiga. Kepala sekolah ketiga benar-benar marah dan berkata dengan kasar, apa masalahmu, Tetua Blue? Mengapa kamu bahkan tidak bisa mengurus masalah kecil seperti itu? Aula penyembuhan menjalankan bisnis kami sesuai dengan satu aturan, kami jual kepada siapapun yang lebih dulu. Petik 2. Tetua Blue tercengang sejenak, berpikir, apakah kamu minum obat yang salah pagi ini? Tidakkah kamu melihat kerumunan kaisar kecil ini mengamati hadiah mereka? Apakah kamu tidak takut pada semua iblis kecil ini yang menyimpan dendam jika kamu menjual kepada Jiang Chen? Belum lagi, apakah perlu melakukan sejauh ini untuk pewaris Jiang Han belaka, dan yang baik sia-sia untuk itu? Pelayan ketiga benar-benar mengabaikan tatapan bingung tetua dan tersenyum pada Jiang Chen, Duke muda Jiang, kamu adalah orang pertama yang ingin membeli Dragon Bone Sun Grace, dan dengan demikian pembeli itu sesuai dengan aturan kami. Dia berhenti, dan kemudian berbalik ke ahli waris dari dukedom mereka, Tuan-tuan, permintaan maaf aku. Aula penyembuhan dapat memiliki pijakan di kerajaan timur murni karena tanda emas kami berdasarkan pada kredibilitas dan aturan. Aku merasa sangat tersanjung bahwa kamu telah melihat layak untuk melindungi Hall of Healing, tetapi sayangnya saat ini hanya ada satu dari Dragon Bone Sun Grace. Kami hanya bisa menjualnya kepada orang yang telah tiba lebih dulu, Duke muda Jiang. Mengenai apakah Duke muda Jiang ingin memberikannya kepada siapapun yang hadir, itu bukan keputusan aku. Petik 2. Namun, ini adalah Hall of Healing, kami meminta pengertian kamu dan untuk menahan diri dari perilaku yang tidak sopan. Nada Hallmaster ketiga sedikit mengeras. Aula penyembuhan bukanlah tempat di mana sembarang orang bisa datang dan menyebabkan keributan. Apakah Hallmaster ketiga itu gila? Dia menjual rumput naga tulang ke Jiang Chen. Salah satu adipati muda yang hadir-hadir lebih menonjol, lebih kuat, daripada pewaris Jiang Han. Apakah Hallmaster ketiga minum obat yang salah pagi ini? Apa yang membuat mereka semakin terkejut adalah bahwa kepala sekolah ketiga kemudian memalingkan wajah menyambut dan menyemangati Jiang Chen dan berkata, Duke muda Jiang, permintaan maaf aku atas pelanggaran itu. Tolong ikuti aku di dalam, sehingga Aula dapat menawarkan secangkir teh dalam permintaan maaf. Petik 2. Kerumunan kaisar kecil benar-benar tercengang oleh pergantian peristiwa ini. Kapan pesolek tak berguna ini, yang tidak memiliki firasat tentang kehadiran apapun di pengadilan naga tersembunyi, menjadi begitu populer di aula penyembuhan. Bahkan gadis berbaju putih yang kerumunan orang telah berpaling mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen untuk pertama kalinya. Gadis ini adalah putri kesayangan adipati pertama kerajaan timur, Putri Long Teng, Long Juxue. Gerombolan pewaris pangeran berkelahi di antara mereka sendiri sebagian besar karena keinginan untuk mengambil hati mereka dengan Long Juxue ini. Seluruh keriuhan atas pembelian Dragon Bone Sun Grace adalah untuk menawarkannya kepadanya,
dan untuk menyembuhkan rasa dinginnya. Namun, Jiang Chen sama sekali tidak tertarik pada kerumunan orang gila ini. Ketika dia melihat sekilas Jiang Zheng yang bersembunyi di balik Hallmaster ketiga dengan pandangan sambilan, dia mengerti situasinya dengan sempurna. Dia tersenyum ringan, tolong selesaikan ramuan level roh yang aku inginkan. Mengenai pembayaran, Hallmaster ketiga buru-buru berkata, mari kita bicara tentang pembayaran nanti. Haruskah kita minum teh? Petik 2. Barang-barang dibungkus dengan cepat dan ditempatkan di tangan Jiang Chen. Dia berjalan masuk dengan Hallmaster ketiga, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa alasan di balik perhatian Hallmaster ketiga adalah keinginan yang terakhir untuk menyelesaikan kontrak untuk pil Heavenly Karma. Kalau tidak, bagaimana mungkin Hallmaster ketiga mengabaikan semua ahli waris lainnya dan bersikeras untuk menjual Dragon Bone Sun Grace kepadanya. Dan memberinya wajah seperti itu untuk Bud. Sebentar, Saudara Jiang Chen. Seorang pemuda tampan berpakaian bagus muncul dari kerumunan. Aku adalah pewaris kura-kura hitam, Yi Taichu. Aku dengan tulus meminta kamu memberikan Dragon Bone Sun Grace kepada aku. Aku bersedia membayar 2 kali lipat harga untuk persahabatan kamu. Apakah itu cocok untuk kamu? Petik 2. Orang harus mengatakan, Yi Taichu ini menangani hal-hal yang jauh lebih tepat daripada pewaris harimau putih Bai Zanyun. Namun, rumput tulang naga ini berguna untuk Jiang Chen. Tidak mungkin dia memberikannya kepada orang lain. Maafkan aku sudah menggunakan pisau Dragon Bone Sun Grace ini dan tidak bisa memberikannya. Saudara Yi, kamu berada di puncak kehidupan kamu, tetapi menemukan diri kamu sangat bosan untuk menjalankan tugas untuk wajah cantik. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tanpa komitmen saat dia melirik ke arah Long Juxue, merasa sangat tidak setuju terhadapnya. Wanita ini membiarkan kerumunan ahli waris seperti itu bersolek dan berjalan di depannya, namun tidak menjawab sepatah kata pun. Wanita tipe ini entah sia-sia, atau memiliki niat ganda. Jadi bagaimana jika dia seindah bunga-bunga itu? Dalam kehidupan masa lalunya, tipe wanita ini bahkan tidak akan cocok untuk menjadi pelayan bagi para wanita dalam menunggu. Yi Taichu merasa agak canggung, tetapi masih mempertahankan keanggunan dan perilaku baiknya. Dia berpikir sebentar, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba pergi tanpa sepatah kata pun. Long Juxue bahkan lebih sakit terhadap Jiang Chen setelah melihat Yi Taichu pergi. Dia sangat menikmati perasaan kerumunan anak muda yang memperebutkannya. Hanya ketika jutaan orang menyembah bulan, statusnya sebagai pusat perhatian dapat ditampilkan sepenuhnya. Tapi Jiang Chen ini melemparkan kunci pas dalam karya, dan benar-benar mengesampingkan. Yang terburuk adalah, Jiang Chen ini bahkan tidak benar-benar menatapnya sepanjang semua ini. Bagaimana ini gaya orang yang selalu berhasil, yang tidak masuk akal. Jika itu hari lain, Long Juxue bahkan tidak bisa diganggu untuk melirik seseorang pada tingkat Jiang Chen. Tetapi hari ini, dalam jenis pengaturan ini, keanehan hati seorang wanita membuatnya merasa sangat kesal, dan berpikir bahwa Jiang Chen sengaja menyangkal wajahnya. Dia bahkan merasa bahwa Jiang Chen sengaja bermain-main untuk menjadi orang asing yang murah hati, riang dan misterius. Ini adalah tipuan lain untuk menarik perhatiannya. Seorang pewaris pangkat seorang duke kecil, sampah yang bahkan tidak sebanding dengan upaya membawanya di tangan, berpura-pura menjadi dalam. Huff. Aku ingin melihat apakah mungkin bagi kamu untuk terlihat seperti orang bodoh di depan aku. Pikirannya berputar saat dia tiba-tiba bergerak menuju Jiang Chen, setiap langkah anggun seperti lotus. Jiang Chen, kan? Suara Long Juxue dingin. Sejauh yang aku tahu, kamu tidak perlu menggunakan bahan roh tingkat ini. Teman-teman keluarga ini berjuang untuk membeli Dragon Bone Sun Grace karena mereka ingin menyembuhkanku dari rasa dinginku. Mengapa kamu berusaha membelinya? Petik 2. Meskipun kata-katanya tidak terlalu jelek, makna di baliknya jelas. Kamu, rendahan Jiang Chen, tidak memiliki cara untuk menggunakan Dragon Bone Sun Grace. Jika Jiang Chen berusaha menyenangkan Long Juxue dalam pertempuran untuk membelinya, maka sudah waktunya untuk menghentikan sandiwara. Jiang Chen merasa takjub ketika melihat wanita ini yang terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Dia tersenyum tanpa benar-benar tampak, lalu menurutmu untuk apa aku membutuhkannya? Aku tidak peduli untuk apa kamu membutuhkannya. Jika kamu ingin memberikannya kepada aku menerima ketulusan kamu dan akan mengingat kamu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Jika tidak, maka, aku juga akan mengingatmu, Jiang Chen. Ini adalah ancaman murni dan telanjang. Chapter 13.
Bab 13, Aku, Jiang Chen, membawa dendam lebih banyak daripada kamu. Long Juksue tidak berusaha menyembunyikan harga diri dan keunggulannya sebagai putri tercinta dari Adipati pertama. Nada bicaranya acuh tak acuh, tetapi memberi orang lain perasaan percaya diri yang tak terbantahkan. Dari 108 dukedom di Kerajaan Timur, tidak ada yang bisa dicuri orang dari aku jika aku, Long Juksue, menginginkannya. Jiang Chen terkejut tertawa, itu mutlak. Tanpa pengecualian. Pengecualian tidak mungkin. Long Juksue menjawab dengan dingin, setidaknya, aku belum pernah bertemu satupun. Baiklah, Jiang Chen tersenyum tipis. Lalu aku mengucapkan selamat padamu, kamu bertemu satu hari ini. Harus dikatakan, rasa superioritas wanita ini terlalu kuat. Dia mempertahankan sikap angkuh dan angkuh bahkan ketika dia meminta bantuan. Seolah-olah dia memberikan bantuan besar dengan berbicara dengan Jiang Chen, seperti angsa salju putih memberkati kodok rendahan. Tapi sikap semacam ini sangat menggelikan di mata Jiang Chen. Putri Duke pertama di Kerajaan Timur. Terus, bahkan jika itu adalah Duke pertama sendiri, orang seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Jiang Chen di kehidupan masa lalu Jiang Chen. Long Juksue kehilangan muka pada seorang pria untuk pertama kalinya dalam hidupnya ketika dia menyaksikan sosok tegas Jiang Chen dengan pemimpin ruangan ketiga. Jiang Chen, aku akan mengingatmu. Jika aku membiarkanmu berhasil melewati uji coba naga tersembunyi di akhir tahun, maka aku akan mengubah nama keluargaku menjadi sama dengan milikmu. Petik 2. Aku, Bai Zanyun, juga akan mengingatmu. Kamu mungkin menang hari ini, tapi aku akan menunjukkan kepadamu harga menghinaku selama ujian naga tersembunyi. Ini bukan sesuatu yang seorang bangsawan Jiang Han belaka bisa tahan. Petik 2. Dan aku, Adipati Vermilion Bard, dan Adipati Yanmen. Orang-orang ini ingin menyatakan minat dan pengabdian mereka, tetapi rencana mereka telah digagalkan. Hati terbakar amarah, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan target yang mudah. Jiang Chen secara alami tidak mengindahkan ancaman semacam ini. Sebaliknya, dia pikir cukup banyak bahwa orang-orang ini secara sukarela mengidentifikasi diri mereka sendiri. Tersandung satu sama lain untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Mereka mungkin juga, ini menyelamatkan aku kesulitan menemukan mereka satu persatu di masa depan. Harimau Putih, Vermilion Bard, Yanmen Kan. Kamu suka menyimpan dendam bukan? Tidak akan lama sebelum kamu mengetahui bahwa aku, Jiang Chen, membawa lebih banyak dendam daripada kamu. Jika itu adalah hari yang normal, kepala sekolah ketiga tidak akan pernah melibatkan diri dalam berbagai permusuhan dukal. Tapi kali ini, dia tidak punya pilihan, dia harus mendukung Jiang Chen dengan sepenuh hati. Ketika Jiang Zheng datang untuk menemukannya, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihannya, dan satu-satunya pilihan Aula. Kalau tidak, membuat Jiang Chen tidak bahagia berarti kehilangan pil Heavenly Karma, dan berarti kehilangan banyak transaksi bisnis. Beberapa ahli waris dukal sama sekali tidak sebanding dengan kesepakatan bisnis semacam itu. Belum lagi, ahli waris ini tidak punya alasan untuk melampiaskan limpa mereka di aula penyembuhan. Mereka hanya akan memilih untuk mengarahkan perhatian mereka pada Jiang Chen yang tampaknya lebih lemah. Mengenai bagaimana Jiang Chen akan menangani situasi ini, hal master ketiga tidak terlalu peduli. Yang lebih diperhatikannya adalah menangani masalah tersebut dengan benar. Negosiasi berjalan sangat lancar, dan kontrak telah disusun kemarin. Jiang Chen telah membuat beberapa saran mengenai beberapa detail kecil, dan mengizinkan Jiang Zheng untuk menandatanganinya. Dia adalah pewaris pangkat seorang duke, dan tentu saja tidak akan muncul karena masalah sekecil itu. Tentu saja, Jiang Chen tidak sepenuhnya percaya pada Hall of Healing. Dia masih mengendalikan dua bagian penting, tidak mungkin dia dengan pasti membagi seluruh resep dan metode pemurnian. Dia harus waspada terhadap kemungkinan aula penyembuhan memiliki pikiran kedua setelah menerima seluruh resep dan metode pemurnian. Kontrak dengan demikian ditandatangani dengan senang hati. Karena Jiang Chen masih memiliki kendali atas bidang-bidang utama, kontrak menetapkan bahwa Jiang Chen akan mengunjungi aula sekali pada bulan bernomor ganjil, dan 2 kali pada bulan genap. Di dunia praktisi, obat pil sangat berharga. Pil penyembuhan biasa dijual seharga 1 atau 2.000 perak. Pil level sedikit lebih tinggi berlaku untuk 3 hingga 5.000 perak. Dan pil Heavenly Karma akan dijual sekitar 8 hingga 10.000 perak karena potensi dan efeknya.
Ini akan diposisikan sebagai barang mewah dan pasti akan memiliki pasar yang besar. Jadi, bahkan jika hanya 100 pil yang disuling sebulan, itu masih merupakan pemasukan senilai jutaan dolar. Itu adalah pasar bernilai puluhan juta dalam setahun. Ini juga merupakan estimasi terendah dan paling konservatif. Dan bagaimana dengan ketika mereka memasuki pasar 16 kerajaan tetangga, dan memperluas produksi mereka, memurnikan ribuan atau bahkan puluhan ribu sebulan. Dengan daya beli 16 tetangga, bahkan jika Aula memproduksi puluhan ribu pil sebulan, permintaan akan jauh melebihi pasokan. Cukup mudah untuk membayangkan luasnya pasar ini dengan beberapa perhitungan sederhana. Dengan demikian, mudah untuk memahami mengapa Hallmaster ketiga sangat ingin menyenangkan. Ketika kontrak telah ditandatangani, Hallmaster ketiga mengangkat saran makan di Kren musim gugur, tetapi ditolak dengan sopan oleh Jiang Chen. Tetap tidak menonjolkan diri adalah nama permainan dalam kemitraannya dengan Hall of Healing. Dia tidak ingin itu menjadi pengetahuan umum di dalam kota. Selain itu, dia hanya dalam kemitraan bisnis dengan Hall of Healing, mereka tidak cukup ramah sampai-sampai berbagi minuman. Kepala sekolah ketiga dengan sopan mengirim Jiang Chen dalam perjalanannya dengan dua tetua lainnya menemaninya, termasuk si tetua Blue. Tetua Blue masih menaruh beberapa prasangka terhadap Jiang Chen, dan ekspresi wajahnya kaku. Jiang Chen sangat menyadari hal ini, dan merasa bahwa kemurahan hati dan rahmat wanita ini sama sempitnya dengan perut tikus atau usus ayam. Dia lebih baik tidak merusak rencanaku di masa depan, aku masih perlu membuat orang lain kesal dengan kata-kata sarkastik ketika situasi membutuhkannya. Dia berpikir sebentar dan tiba-tiba tersenyum, Hallmaster ketiga, jika kita tidak memiliki kerjasama ini di tempat, kamu kemungkinan besar tidak akan menjual Dragon Bone Sun Grace kepada aku hari ini, bukan? Haha, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aula masih mematuhi aturan kami ketika melakukan bisnis. Hallmaster ketiga tertawa lebar, tetapi bahkan dia sendiri tidak cukup percaya kata-katanya. Aturan adalah hal yang mati, tetapi orang-orang hidup. Jika bukan karena kesepakatan bisnis ini, maka Dragon Bone Sun Grace akan pergi ke siapapun kecuali Jiang Chen. Jiang Chen juga tertawa terbahak-bahak dan tidak melubangi sandiwara Hallmaster ketiga. Dia berkata, apapun alasannya, aku hanya bisa mengatakan bahwa Hallmaster ketiga membuat keputusan yang bijaksana. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Ketertarikan Hallmaster ketiga terguncang. Sederhana. Karena mendapatkan Dragon Bone Sun Grace adalah misi yang ditunjuk oleh raja sendiri. Jika kamu tidak menjualnya kepada aku, maka tuntutan hukum yang akan dihadapi Aula penyembuhan akan banyak. Hahaha, aku sudah bicara terlalu banyak, terlalu banyak. Petik 2. Jiang Chen tertawa keras lagi, dengan cepat menaiki kudanya, dan tertawa panjang, kamu tidak perlu terus-menerus mengirimku pergi, Hallmaster ketiga. Kepala sekolah ketiga tercengang dan tenggelam dalam pikirannya saat dia menyaksikan Jiang Chen berlari kencang ke kejauhan. Raja sendiri. Hallmaster ketiga bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan medali naga terukir kemarin. Dia secara halus merasakan bahwa, mungkin Jiang Chen ini tidak berbicara kepalsuan. Bocah ini bisa menjadi raja yang baik untuk dirinya sendiri. Bukankah dia baru saja dikalahkan oleh Yang Mulia? Tetua Blue cemberut dan bergumam dengan jijik. Kepala sekolah ketiga memelototinya, apa yang kamu tahu? Kamu hampir menghancurkan kesepakatan hari ini. Ingatlah ini, lebih pintar tentang bagaimana kamu melakukan bisnis di masa depan. Apakah kamu pikir medali naganya yang terukir adalah palsu? Kamu berpikir bahwa angin bertiup dalam resep pil Heavenly Karma. Petik 2. Tetua Blue tidak mengatakan apapun. Benar, ada yang aneh dengan bocah ini. Kepala sekolah ketiga masih dihantui tentang apa yang bisa terjadi, dan mengeluarkan peringatan. Tidak peduli situasinya, kalian semua ingat ini. Merendahkan diri di depan Jiang Chen. Dia bukan karakter yang sederhana. Petik 2. Jauh di dalam istana, Isten Lu perlahan meletakkan buku di tangannya dan dengan ringan mencicipi teh di cangkir di atas meja. Tiandu, berita apa dari rumah tangga Jiang Han? Yang Mulia, Adipati Jiang Han telah diam, tanpa membuat gerakan apapun. Dan anak itu, dia tampaknya telah tinggal di rumah sepanjang hari kemarin, dan pergi ke aula penyembuhan pagi ini. Dia terlibat konflik dengan kerumunan ahli waris. Penjaga terpercaya bernama Tiandu memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi, tidak melewatkan satu detail pun. Oh, bocah ini dipukuli habis-habisan dan bukan saja tidak mati, tetapi bisakah berjingkrak di jalanan hari ini.
Kapan penjaga aku menjadi tidak mampu melakukan pemukulan yang layak? Easton Lu tersenyum tetapi tampaknya tidak benar-benar melakukannya. Tapi, kamu mengatakan bahwa aula penyembuhan mendukung Jiang Chen dan mengabaikan anak-anak bangsawan itu. Pelayanmu juga menganggapnya aneh, tapi ini kebenarannya. Selain itu, aula penyembuhan menjadikannya sebagai tamu dan menghiburnya selama beberapa saat. Sepertinya anak ini tidak berguna seperti yang dikatakan rumor. Petik 2. Easton Lu tenggelam dalam pikirannya dan mengangguk, kuharap begitu. Kita hanya bisa menggantungkan harapan kita pada penyakit Siruo padanya. Aku harap anak ini tidak melakukan trik apapun. Petik 2. Sepertinya tidak. Jika dia menjalankan tipuan, bagaimana dia berani keluar ke publik seperti ini? Menipu raja bukanlah kejahatan yang bisa dilakukan bangsawan Jiang Han. Petik 2. Tiandu, ingat ini. Lindungi anak ini apapun yang terjadi. Sepenuhnya melaksanakan rencana apapun yang dimilikinya. Jika ada orang yang begitu buta sehingga menimbulkan masalah, hukum terlebih dahulu dan ajukan pertanyaan nanti, tidak peduli identitas mereka. Perintah Easton Lu. Sangat jelas bahwa Lu Timur tidak memiliki keinginan untuk mengulangi kejadian pagi ini. Dia menyimpulkan bahwa Dragon Bone Sun Grace ada hubungannya dengan penyakit putrinya. Jika ada hubungannya dengan penyakit anak aku, maka pewaris Long Teng pun harus minggir untuk aku. Jiang Chen tidak segera kembali ke rumah setelah meninggalkan aula. Dia memiliki beberapa tugas lagi untuk dijalankan. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum memasuki istana dalam 3 hari. Dia belum berjalan jauh sebelum instingnya yang tajam memungkinkannya menemukan seseorang secara diam-diam mengikutinya. Dia tidak bisa repot-repot mengungkapkan keberadaan mereka. Hah? Seseorang yang buta, datanglah padaku jika kamu benar-benar cukup kuat untuk mencuri bahkan dari Lu Timur. Jiang Chen tidak peduli sedikit pun jika dia menyebabkan perselisihan antara raja dan subjek. Yang lain disuguhi pertunjukan akbar di ritus ibadah surgawi. Jika seseorang begitu buta untuk keluar dari barisan dan menciptakan masalah, dia tidak akan keberatan jika perjuangan yang baik antara raja dan subjek berkembang. Dia bahkan akan secara cerdik, secara halus, bermain bersama. Yang disesali oleh Jiang Chen adalah bahwa keamanan publik sebenarnya cukup baik di dalam ibu kota. Setidaknya sesuatu seperti perampokan di siang hari bolong tidak terjadi. Sungguh sekelompok orang yang tidak memiliki otak. Dragon Bone Sun Grace ada di sini sekarang, ayo keluar dan coba ambil. Aku jelas tidak akan mempertaruhkan hidup aku untuk Lu Timur. Aku akan dengan senang hati menyerahkannya jika kamu mencoba mengambilnya, dan kemudian dengan senang hati menyerahkan kamu ketika Easton Lu menanyai aku tentang hal itu. Petik 2. Jiang Chen dengan gembira mengantisipasi sesuatu seperti ini terjadi saat dia berjalan, tetapi cukup menyedihkan, mereka yang membuntutinya tidak pernah datang untuk merampoknya. Ini membuatnya agak depresi. Apa sekelompok perampok pengecut? Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berpikir tidak ada lagi selingan kecil ini. Dia mendorong kudanya ke arah Turquoise Hall, dia memiliki lebih banyak tugas untuk dijalankan. Bab 14, menolak wajah 2 kali. Pewaris Macan Putih, Bai Zanyun dan pewaris Vermilion Bird, Hong Tiantong diam-diam mendiskusikan sesuatu di sebuah kedai terpencil di ibu kota. Saudara Putih, anak itu sangat sombong. Dia tidak memikirkan kamu atau aku, khususnya kamu Saudara Putih. Kamu dan dia tiba di waktu yang hampir bersamaan, tetapi dia mencuri Dragon Bone Sun Grace dari kamu, ini tidak bisa ditoleransi. Petik 2. Hong Tiantong jelas sangat cerdik dan kata-katanya menunjukkan nada provokasi yang jelas. Hah? Jiang Chen, menghina aku, Bai Zanyun, adalah mencari kematian. Petik 2. Saat Bai Zanyun berbicara, bawahan yang bertanggung jawab untuk mengikuti orang lain datang bergegas masuk. Duke muda, anak itu tidak kembali ke rumah Jiang Han. Dia sepertinya telah pergi ke Turquoise Hall. Petik 2. Ruang Turquoise. Apa yang dilakukan bocah itu di sana? Apakah dia ingin membeli batu roh? Hong Tiantong agak skeptis. Bai Zanyun, di sisi lain, menunjukkan senyum aneh setelah mendengar kata-kata itu. Turquoise Hall kan? Apakah kamu yakin? Petik 2. Pelayanmu terus-menerus mengikutinya dan tidak mungkin salah. Bai Zanyun tertawa riang. Jiang Chen, kamu bocah. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Pemilik Turquoise Hall adalah pamanku. Petik 2. Dia menjadi semakin bangga ketika dia selesai berbicara. Kakak Hong, ayo, mari kita menonton pertunjukan dan dengan kejam menghina anak ini. Mari kita juga mengambil Dragon Bone Sun Grace selagi kita melakukannya.
Petik 2. Lokasi mereka saat ini tidak jauh dari Turquoise Hall. Mereka berdua dengan cepat tiba dan masuk melalui pintu belakang. Turquoise Hall adalah pengecer yang berspesialisasi dalam semangat dan batu-batu eksotis. Skala operasinya mencakup semuanya, dan merupakan merek utama di ibu kota. Kunjungan Jiang Chen secara alami bukan untuk melihat atau mengagumi batu, tetapi untuk menyesuaikan batu. Dia berkeliaran di sekitar Turquoise Hall selama setengah hari, meminta berbagai kenangan masa lalunya untuk menilai batu untuk memutuskan batu tertentu. Dia berdiskusi, dan menentukan harganya. Pemilik Turquoise Hall bergegas keluar ketika Jiang Chen menunggu untuk membayar. Dia tersenyum, adik kecil, kebetulan yang mengerikan. Aku baru saja belajar sendiri bahwa batu berjongkok yang telah kamu pesan sudah dipesan oleh orang lain tadi malam. Petik 2. Siapa yang memesannya? Kebetulan sekali. Jiang Chen cukup terkejut. Apakah kebetulan seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Kenapa? Aku yang hebat tentu saja. Sebuah suara menusuk telinga terdengar dari belakang saat Bai Zanyun melenggang keluar. Jiang Chen, sangat disayangkan. Aku sudah membeli batu yang ini. Kamu ingin serahkan Dragon Bone Sun Grass. Aku mungkin hanya mempertimbangkan untuk memberikan batu kepada kamu jika aku dalam suasana hati yang baik. Petik 2. Jiang Chen cepat berdiri. Ketika dia melihat Bai Zanyun, yang dengan malu-malu menyeringai Hong Tiantong di belakangnya dan kemudian pemilik Turquoise Hall, dia langsung memahami situasinya. Sepertinya Bai Zanyun ini bosan dengan pikiran kosongnya. Dia mulai berkelahi di aula penyembuhan dan melanjutkannya ke aula Turquoise. Dia benar-benar ingin memulai sesuatu dengan Jiang Chen. Namun, pemilik Turquoise Hall sangat merendahkan dirinya dalam menerima perintah dari putra seorang duke. Pendapat Jiang Chen tentang pria itu tiba-tiba direvisi ke bawah. Menarik, menarik. Bos Song, apakah kamu yakin tidak menjual batu itu kepada aku? Jiang Chen bertanya sambil mempertahankan ketenangannya. Bai Zanyun berteriak, Jiang Chen, aku sudah memberitahumu bahwa aku hanya akan menyerahkan batu jika kamu menyerahkan Dragon Bone Sun Grass. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan batu yang meringkuk. Petik 2. Oh. Bagaimana jika aku harus memilikinya? Jiang Chen tersenyum ringan. Hahaha, apakah kamu pikir aku, Bai Zanyun yang perkasa, akan menyerah padamu? Aku akan segera membeli batu ini untuk melapisi jamban aku daripada memberikannya kepada kamu. Petik 2. Toilet rumah tangga kamu pasti mewah. Jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi. Petik 2. Negosiasikan pantatku. Entah kamu menyerahkan Dragon Bone Sun Grass atau keluar dari sini. Bai Zanyun juga sedikit banyak tahu bahwa tidak realistis untuk mengharapkan Jiang Chen menyerahkan Dragon Bone Sun Grass. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan tidak membayar Bai Zanyun. Dia tidak bisa repot-repot menyia-nyiakan orang idiot seperti Bai Zanyun. Bukannya dia membeli barang untuk dirinya sendiri. Dia membeli peralatan untuk putri kerajaan. Dia tidak akan membuang waktu dan tenaga dalam penjelasan. Karena si idiot desa Bai Zanyun ingin melawan keluarga kerajaan, maka biarlah dia mencoba. Lagu bos. Sepertinya kamu adalah orang pintar yang melakukan transaksi bodoh. Jiang Chen tertawa ringan dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Jika kamu tidak menjual kepada aku sekarang, akan terlambat bahkan jika kamu datang kepada aku menangis di masa depan. Dia melenggang keluar tanpa melirik Bai Zanyun atau Hong Tiantong setelah itu. Dia baru saja mencapai lobi utama ketika seorang rekan merobek, ekspresinya sangat ketakutan. Dia menggumamkan beberapa kalimat di sebelah telinga Bos Song dengan wajah penuh reservasi yang menakutkan. Dia bahkan tidak berani menatap mata Jiang Chen. Wajah Bos Song tiba-tiba memutih setelah dia selesai mendengarkan. Seolah-olah semua darah tiba-tiba tersedot keluar dari tubuhnya. Wajahnya sangat pucat dan bibirnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia memanggil dengan suara yang hampir menangis, Duke Muda Jiang, tahan langkahmu, tolong tahan langkahmu. Batu meringkuk ini adalah milikmu. Turquoise Hall tidak akan membebankan biaya apapun kepada kamu dan akan segera mengirimkannya ke istana kamu. Petik 2. Sikap Bos Song berubah 180 dalam sekejap mata, sangat mengejutkan Bai Zanyun dan Hong Tiantong. Terutama Bai Zanyun, kakinya melompat kaget. Paman, apa kamu serius? Bukankah kita sudah sepakat? Petik 2. Bos Song memiliki wajah sedih. Aku katakan kaisar kecil, jangan membuat hal-hal sulit untuk pamanmu. Jangan melempar kami manusia ke tengah-tengah ketika kamu makhluk surga bertarung. Petik 2. Bai Zanyun menjadi marah.
Makhluk surgawi. Fauk, makhluk surgawi macam apa itu Jiang Chen? Duke Jiang Han-nya bahkan tidak berada di peringkat teratas dari semua 108 bangsawan kerajaan timur. Kamu takut padanya paman? Petik 2. Jika dia tidak diintimidasi oleh pria tua Bai Zanyun, Bos Song pasti akan bergegas dan menangani pemukulan seumur hidup. Dia pertama-tama akan memukul Bai Zanyun begitu keras sehingga dia tidak akan bisa berfungsi secara normal, dan kemudian dengan jijik meludahinya beberapa kali untuk mengukur baik. Bocah ini tidak hanya kehancuran keluarganya, tetapi juga menyeret Bos Song bersamanya. Bos Song hampir melompat ke depan dan menempelkan dirinya ke paha Jiang Chen. Adipati muda, aku tidak berperasaan dan buta. Aku mohon kamu menerimanya. Silakan lihat batu yang meringkuk ini sebagai tanda pengabdian Song lama. Petik 2. Mereka berkata untuk memaafkan dan melupakan, Jiang Chen tidak punya niat untuk membuat terlalu banyak keributan terhadap pemilik usaha kecil. Dia tersenyum, Bos Song, kata-katamu sebenarnya menyoroti bahwa aku orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena kamu sangat tulus, aku akan menerima batu ini jika aku harus. Adapun harga, seseorang secara alami akan membayar untuk itu. Kirim batu ke alamat tertentu pada lusa. Aku akan memberitahu kamu tentang alamat itu ketika tiba saatnya. Petik 2. Ya, Duke muda itu murah hati dan murah hati. Aku malu. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa seseorang di luar harus campur tangan, yang mengakibatkan Song tua tentang wajah. Adapun siapa yang melakukan intervensi, itu bahkan lebih jelas. Berapa banyak rumah di ibu kota yang memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan para adipati besar tidak berani menentang. Dan pada saat ini, siapa lagi selain keluarga kerajaan yang akan melindungi kepentingan Jiang Chen? Tampaknya Lu Timur telah melakukan persiapan tertentu. Takut aku akan mengingkari. Jiang Chen menggelengkan kepalanya di pikirannya dan melangkah keluar dengan riang. Dia selesai menyiapkan semua komponen yang diperlukan untuk langkah-langkah awal. Bai Zanyun telah berulang kali diabaikan oleh Jiang Chen dan menderita di bawah perasaan kekalahan yang paling tercela. Dia melotot tajam ke arah Bos Song, Paman, kamu harus memberi aku penjelasan untuk masalah ini. Bos Song memutar matanya, Bai Zanyun, sebaiknya kamu perhatikan sendiri. Ini adalah ibu kota, bukan wilayah macan putih kamu. Pikirkan apakah kamu mampu menyinggung seseorang sebelum bertindak kejam. Sebagai paman kamu, aku akan memberi kamu nasihat. Berhati-hatilah untuk menghancurkan generasi pekerjaan keluarga kamu dalam satu malam jika kamu membuat satu langkah yang salah. Petik 2. Bos Song sama sekali tidak menjadi alarmis. Rekannya baru mengucapkan dua kalimat tadi. Yang pertama adalah, Komandan Tiandu dari penjaga kerajaan ada di luar, dan yang kedua adalah, kita harus menjual batu yang berjongkok ke Jiang Chen, atau menghadapi konsekuensinya. Dua kalimat itu saja sudah cukup untuk mengubah sikap Bos Song. Siapa yang tidak tahu bahwa pengawal kerajaan adalah pengawal pribadi raja, sebuah kontingen dengan salah satu kompetensi pertempuran tertinggi, sebuah entitas yang memiliki kekuatan hidup dan mati di kerajaan timur. Itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa jika penjaga kerajaan tersinggung, bahkan Duke Macan Putih akan berakhir berkeping-keping, belum lagi Bos Song saja. Pengawal kerajaan juga merupakan salah satu kekuatan paling kuat di dalam kerajaan. Apa yang ditunjukkan ini ketika entitas kaliber ini diam-diam melindungi kepentingan Jiang Chen. Bos Song bukan idiot, dia bisa membaca tulisan di dinding dan melihat keseriusan situasi. Dengan pengunduran diri tertentu dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas dirinya sendiri di hadapan keluhan Bai Zanyun yang merengek. Peringatannya memenuhi tugas menjadi kerabat. Jika Bai Zanyun bersikeras mengejar ini seperti ngengat ke nyala api, maka Bos Song harus menarik garis antara keluarga putih dan miliknya di kesempatan paling awal. Bai Zanyun masih mengutuk dan berteriak ketika dia menuduh Bos Song tidak menghormati hubungan. Namun Hong Tiantong tenggelam dalam pikirannya. Dia pikir perkembangan ini terlalu aneh. Ini terjadi bukan hanya sekali, tetapi dua kali. Apakah mungkin bahwa Jiang Chen ini benar-benar memiliki beberapa tokoh berpengaruh yang mendukungnya? Adapun Jiang Chen, dia tidak berkeliaran di luar begitu dia menyelesaikan tugasnya, tetapi langsung pergi ke rumah Jiang Han. Dua orang berjalan keluar begitu dia menginjakkan kaki ke ambang pintu. Salah satunya adalah Jiang Feng, Adipati Jiang Han dan ayah yang ia dapatkan dengan harga murah. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah suram dan tidak menyenangkan. Ekspresinya dingin dan dia berjalan lurus menuju pintu keluar.
Duke Jiang Han menemaninya dengan senyum yang agak patuh, menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Sikapnya bahkan agak rendah hati. Tapi tidak peduli seberapa hangat Jiang Feng terlepas, seolah-olah dia meletakkan wajah panas di sebelah pantat yang dingin. Pria parubaya itu tetap terpencil dan tidak bereaksi sama sekali. Ketika mereka sampai di pintu, mereka bertemu Jiang Chen yang baru kembali. Jiang Chen akhirnya ingat siapa pria ini dari ingatan masa lalunya. Asisten penyelenggara Du. Pria ini sebenarnya adalah salah satu penyelenggara utama uji coba naga tersembunyi. Chener, kamu sudah kembali. Datang dan sambut organizer Du yang hebat. Aku akhirnya bisa mengundangnya ke rumah kami, tetapi sayangnya, Tuan Du perlu menghadiri beberapa hal. Petik 2. Asisten penyelenggara Du itu melirik Jiang Chen, dan tersenyum tanpa benar-benar tersenyum. Kamu Jiang Chen. Sebagai salah satu penyelenggara utama pengadilan naga tersembunyi, dia secara alami tahu siapa Jiang Chen. Pertanyaan ini jelas palsu. Jiang Chen adalah pria yang cerdas dan pengamat yang tajam. Dia takut ayahnya mendapatkan wajah penuh debu dari orang ini, dan menjawab tanpa komitmen, itu aku. Kamu asisten penyelenggara Du. Petik 2. Du Ruhai, asisten penyelenggara uji coba naga tersembunyi, berada di peringkat nomor 2 dalam hal kekuatan sebenarnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memegang kekayaan semua keluarga besar yang berpartisipasi dalam pengadilan. Tidak peduli adipati yang mana, siapa yang tidak menghadirkan front yang sopan dan memalukan ketika mereka bertemu Du Ruhai. Siapa yang tidak merendahkan diri? Jika dia melemparkan kunci pas ke dalam karya pada saat yang kritis karena kamu menyinggung perasaannya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Oleh karena itu, melihat bahwa Jiang Chen tidak hanya tidak ingin menyenangkan, tetapi sebenarnya menanyainya kembali dengan nada seperti ini, penyelenggara Du dengan cepat marah. Du Ruhai tidak memiliki ukuran kehalusan, tetapi lebih seperti dia tidak perlu berpura-pura murah hati dan memaafkan di depan rumah tangga Jiang. Ekspresinya membeku, Adipati Jiang Han. Putramu cukup berkarakter. Dia bahkan berani menodai ritus ibadah surgawi, tidak heran dia tidak banyak berpikir tentang organisator belaka. Petik 2. Jiang Feng tahu segalanya buruk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan akan meminta maaf. Du Ruhai merentangkan tangannya dan tertawa dingin. Duke of Jiang Han, tidak ada kata-kata lebih lanjut yang diperlukan. Aku berencana untuk membantu putra kamu selama percobaan naga tersembunyi. Tetapi aku telah menerima banyak pesan dari adipati lainnya siang ini, mengatakan bahwa putra kamu tidak memiliki pemahaman moral atau etika. Membantu dia sama saja dengan membahayakan diriku sendiri. Karena itu, kamu sendirian untuk ujian. Petik 2. Organizer Du, ini, Jiang Feng sangat gelisah. Adipati Jiang Han, jangan salahkan aku karena berbicara terus terang. Bahkan tanpa pengingat adipati, berdasarkan murni pada sikap anak kamu yang tidak berguna, kamu harus menawarkan doa setiap hari agar aku tidak membuat hidup menjadi sulit baginya. Petik 2. Du Ruhai secara sewenang-wenang memutuskan untuk mengesampingkan semua pertimbangan untuk orang lain. Chapter 15. Bab 15, 3 Ujian Dasar. Melihat semuanya telah diletakkan di atas meja, tidak ada gunanya Du Ruhai menyembunyikan ancamannya yang mencolok. Dengan statusnya di kerajaan, tidak perlu bersikap sopan kepada seorang duke yang akan kehilangan kekuatan dan pengaruhnya. Jiang Feng awalnya ingin memohon keringanan hukuman, berharap untuk kebetulan, tetapi wajahnya juga menjadi gelap setelah mendengar beberapa kalimat terakhir. Organizer Du, hina aku jika kamu harus, tapi tinggalkan anakku sendiri. Jadi bagaimana jika yang muda sedikit tidak berguna? Apakah kamu yakin bahwa anak aku tidak akan berbalik? Mereka mengatakan untuk menggertak yang tua tapi tidak yang muda. Petik 2. Alangkah indahnya frase. Apakah kamu bermaksud memberitahu aku apa yang terjadi di sekitar? Tidak menghina seorang pemuda karena miskin. Hahaha, Du Ruhai melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa. Bangun. Jika dia bukan bajingan yang beruntung, Jiang Feng, kamu akan mengadakan pemakaman untuk putra kamu dan tidak berusaha menjilat dengan aku. Petik 2. Dia melemparkan lengan bajunya dengan gaya mewah dan berjalan dengan bangga ke arah luar. Tunggu. Jiang Chen telah berdiri di samping ayahnya dan tiba-tiba berbicara. Du Ruhai bukan. Jika aku ingat benar, ayah aku mengirimi kamu 600.000 perak terakhir kali atas nama aku. Kamu tidak lagi mengkhawatirkan masalah aku sendiri, namun apakah kamu berniat berpura-pura tidak tahu uang itu? Petik 2. Tubuh Du Ruhai tiba-tiba terhenti saat tatapan iblis keluar dari matanya.
Dia menatap lekat-lekat pada Jiang Chen, tatapannya begitu buas sehingga berusaha menelan Jiang Chen secara keseluruhan. Tapi apa yang tidak dia perkirakan adalah ketika tatapannya yang kejam menyapu mata Jiang Chen yang tenang dan tenang, seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke neraka sedingin es. Apa-apaan? Tatapan anak itu. Du Ruhai menenangkan dirinya dan mengatakan pada dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh bahwa itu hanyalah ilusi. 600.000 perak. Pergi mencarinya di perbendaharaan resmi. Menyuap pejabat adalah kejahatan berat lainnya. Apakah kamu pikir aku individu yang korup? Aku sudah sejak lama menyerahkan perak yang kamu tawarkan ke kas resmi. Petik 2. Tidak mungkin Jiang Chen percaya babat seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa meludahi sepotong daging pilihan yang sampai ke mulut mereka? Du Ruhai ini sama sekali tidak menyerupai orang jujur dengan integritas. Tampaknya Long Juksue dan ahli waris lainnya sudah mulai bergerak secara diam-diam melawannya karena dia belum menyerahkan Dragon Bone Sun Grace. Jika itu adalah Jiang Chen tua, menyinggung beberapa putra bangsawan dan Long Juksue, serta penyelenggara uji coba naga tersembunyi yang membawa dendam padanya pasti akan mengeja malapetaka. Namun, apa yang ditakuti Jiang Chen sekarang? Semua orang yang disatukan ini tak lebih dari lalat yang mengganggu di matanya. Hanya diberi sedikit waktu, dia akan bisa memukul mereka sampai mati berkali-kali. Beberapa isyarat senyum dingin menarik-narik bibirnya, dia menatap Du Ruhai yang angkuh dan mengangkat suaranya. Du Ruhai, untuk mencari untung dan menghindari kerugian adalah bagian dari sifat manusia. Bukan hal yang besar untuk takut pada adipati berpengaruh itu. Tetapi untuk menggertak orang baik dan takut pada kejahatan, dan menghina keluarga Jiang aku, kamu akan tahu betapa kesalahan yang terlalu lama. Petik 2. Jika Du Ruhai dengan sopan dan hormat menolak Jiang Feng tanpa saling kehilangan muka, maka Jiang Chen akan sepenuhnya mengerti. Tapi Du Ruhai sudah lama menerima uang itu dan tiba-tiba datang hari ini untuk mengingkari janjinya. Baik, ingkar, tapi kembalikan uangnya. Jika kamu ingin tetap menyimpan uang, setidaknya tunjukkan sikap yang lebih baik. Untuk mengambil garis keras seperti itu dan menjadi sangat sombong. Apakah dia sudah melihat keluarga Jiang sebagai tumpukan tulang di kuburan, bunga untuk layu di esok hari? Sikap seperti itu berhasil membuat Jiang Chen marah. Ai, Chener, Du Ruhai ini bukan orang yang menjengkelkan. Dia peringkat nomor 2 dari semua penyelenggara uji coba naga tersembunyi. Jiang Feng menarik nafas ringan. Dan, ayahmu telah mendengar bahwa orang yang berada di peringkat 1 tidak banyak bertanya. Dia telah mendelegasikan banyak kekuatan dan pada dasarnya memungkinkan Du Ruhai untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia mendengarkan laporan berkala dari Du Ruhai, oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang utama yang bertanggung jawab. Petik 2. Sebagai seorang duke, Jiang Feng pemberani dan heroik. Tetapi dalam hal strategi dan perencanaan atau perebutan kekuasaan, dia tidak banyak berarti. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak punya cukup waktu untuk memahami situasi sejak dia bereinkarnasi. Mungkinkah kekacauan yang ditinggalkan oleh Jiang Chen sebelumnya cukup buruk sehingga uang tidak bisa menyelesaikan masalah? Ai, Chener, jangan tertekan. Aku akan terus berpikir dan melihat apakah ada jalan lain yang bisa kita lalui. Apalagi, ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang ibu yang pengasih menyebabkan kegagalan seorang putra. Tetapi dengan Jiang Feng sebagai seorang ayah, Jiang Chen mendapatkan pemahaman baru bahwa ayah yang pengasih juga bisa menyebabkan kegagalan seorang putra. Namun, Jiang Chen masih tersentuh. Duke of Jiang Han benar-benar mencintai putranya. Situasinya sangat mengerikan sehingga nyala api yang membakar telah mencapai pantat mereka, tetapi dia masih tidak mengucapkan kata-kata kasar. Benar, ayah. Seperti apa nilai aku untuk uji coba naga tersembunyi? Apakah Du Ruhai menyebut mereka sama sekali? Petik 2. Ekspresi Jiang Feng agak canggung saat dia tergagap. Yah, ini. Jiang Chen benar-benar terdiam. Ayahnya masih berusaha mempertahankan perasaannya sampai sekarang. Ayah, aku memiliki wajah yang tebal, aku bisa menerimanya. Seberapa buruk, kamu bisa memberitahu aku secara langsung. Petik 2. Jiang Feng juga khawatir anaknya tidak akan bisa menerimanya hanya karena selamat dari bencana seperti itu. Dia, tertawa terbahak-bahak ketika melihat putranya siap secara mental. Kamu benar-benar anak yang baik-baik saja, menanyakan nilai lamamu kepada orang tuamu. Apakah kamu yakin tidak akan kaget dengan tanggapan aku? Petik 2. Katakan,
Pasti aku tidak bisa menjadi yang terakhir. Bisakah ada keraguan bahwa kamu bertahan? Jiang Feng tersenyum kecut. Masalahnya di depan kami adalah kamu belum lulus satu dari 3 ujian dasar. Tes akhir paruh kedua tahun ini akan diadakan pada akhir bulan ini. Jika kamu tidak lulus 3 ujian dasar, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes akhir di Hidden Dragon Trials. Petik 2. 2,5 tahun pertama percobaan naga tersembunyi adalah periode pembelajaran dan pertumbuhan. Ujian kualifikasi diadakan pada akhir waktu ini. Jika seorang kandidat bahkan tidak dapat lulus ujian kualifikasi, maka ia bahkan tidak akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ujian akhir. Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa orang tuanya akan merendahkan dirinya. Mengapa Duke yang bangga dan anggun akan diceramahi seperti anak kecil oleh Duruhai. Setelah melihat Jiang Chen menundukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun, Jiang Feng tersenyum lebih kecut. Sialan, jangan bilang kamu tidak ingat apa 3 ujian dasar itu. Jiang Chen menggosok hidungnya dan berkata, baiklah, aku akan kembali dan berpikir keras tentang mereka. Jika itu salah satu dari adipati lainnya, tamparan menyengat di wajah akan diberikan setelah mendengar kata-kata pasif dari putranya. Jiang Feng adalah yang unik di antara para ayah. Dia hanya menghela nafas ringan. Nak, sepertinya takdirmu adalah kembali ke ladang bersama kakekmu. Ai terserah. Kehidupan yang kaya dan kaya tidak tertulis dalam bintang-bintang untuk keluarga Jiang. Kami mungkin juga melepas baju besi kami dan kembali ke ladang dengan generasi kamu. Terlalu banyak omong kosong terjadi dalam politik, kembali ke kehidupan yang lebih sederhana mungkin bukan hal yang buruk. Petik 2. Tunggu sebentar. Ayah tua, kapan aku mengatakan bahwa aku ingin kembali ke kehidupan pedesaan dan bekerja di ladang? Petik 2. Jiang Feng tercengang. Tapi 3 ujian dasar. Jadi mereka 3 ujian. Ketika aku punya waktu, aku bisa melewati 8, atau bahkan 10. Petik 2. Sialan, maukah kamu mati jika kamu tidak sesumbar sekali sehari? Jika tidak ada yang lain, ambil yayasan pertama sebagai contoh, itu juga persyaratan yang paling mendasar. Ki kamu yang sebenarnya harus berada dalam ranah perantara dari Ki sejati, setidaknya 4 meridian Ki sejati. Kamu memilikinya. 4 meridian Ki yang benar. Ujian dasar meminta hal yang begitu sederhana. Adalah giliran Jiang Chen yang terkesima dan dia dengan lembut mengangkat lengannya. Ayah, lihat bangku batu di sebelah sana. Ki sejatinya beredar ke seluruh tubuhnya saat ia berbicara, mengalir melalui 4 meridiannya seperti 4 sungai yang bergemuruh. Mereka bersatu menjadi satu dan berkonsentrasi di ujung jarinya. Dia menggelengkan jarinya, melihat keluar dari sudut matanya. Sebuah lubang disodok langsung melalui bangku batu tempat jarinya menunjuk. Garis yang terbentuk dari Ki sejati, bersatu tanpa bubar. Ini benar-benar ranah menengah dari Ki sejati. Kamu nak, kapan kamu menemukan acu poin keempat, bersihkan meridian keempat, dan berhasil melatih 4 meridian Ki yang benar? Petik 2. Jiang Feng sangat gembira melampaui keyakinan dengan wajah penuh keraguan. 4 meridian Ki yang sebenarnya adalah pencapaian yang cukup mendasar bagi setiap putra Duke. Membersihkan meridian keempat adalah sesuatu yang bahkan tidak pantas untuk dibanggakan. Tetapi bagi Jiang Feng, itu adalah momen yang setara dengan menyaksikan mukjizat dengan matanya sendiri. Hehe, aku melakukan ini kemarin. Aku baru saja bermeditasi selama beberapa jam. Benar? Ayah, apa 2 ujian dasar lainnya? Bisakah kamu memberitahu aku sekaligus, dan aku akan kembali dan memikirkan cara untuk menanganinya. Kami tidak bisa membiarkan karakter keji seperti Duruhai membuat ejekan dari kami, bukan? Petik 2. Jiang Feng terdiam. Sejak kapan ujian dasar menjadi begitu mudah di mata anak ini? Dia bisa menangani mereka dengan menghemat waktu secara acak. Apa yang salah? Bisakah kentut tua itu, Duruhai membuat hidupku sulit bahkan setelah aku lulus ujian dasar? Petik 2. Tidak mungkin. Jiang Feng membusungkan dadanya dan berkata dengan tegas. Ayahmu bukan seorang vegetarian yang hanya berguling untuk mati. Selama kamu bisa lulus ujian dasar dan mencapai ujian akhir dari Hidden Dragon Trials, aku bisa meyakinkanmu bahwa tidak akan ada masalah di sana. Tetapi untuk isi dari tes akhir, jika Duruhai memiliki sesuatu yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Karakter keji seperti hantu. Aku, Jiang Chen, adalah individu yang luar biasa dan tidak takut dengan karakter ini. Satu-satunya hal yang aku takuti adalah kemampuannya tidak normal dan tidak akan bisa membuat kekacauan yang rumit bagi aku. Itu akan sangat mengecewakan aku saat itu.
Petik 2. Pada akhir hari, Jiang Chen tidak menghiraukan badut tingkat ketiga seperti Duruhai. 3 ujian dasar benar-benar tidak sulit. Tujuan mereka bukan untuk mengacaukan peserta tes, tetapi untuk menyingkirkan yang baik untuk yang tidak berguna. Kecuali jika seseorang adalah pesolek yang benar-benar mengeluarkan usaha keras untuk pelatihan, itu benar-benar bukan masalah untuk lulus ujian dasar. Terlepas dari Jiang Chen, semua peserta dalam percobaan telah mencapai 4 meridian Qi benar. Bahkan Xuan yang gemuk telah mencapai 5 meridian Qi sejati. Ujian kedua adalah berlatih metode, Eastern Amethyst Qi, kerajaan sampai seseorang mencapai tingkat kesempurnaan, dan dapat berhasil mempertahankannya selama 1 jam di ruangan yang penuh dengan aura pertempuran tingkat 4. Metode Qi Amethyst Timur diciptakan oleh leluhur keluarga kerajaan Timur. Itu adalah metode yang digunakan dalam proses mendirikan kerajaan, dan karenanya sangat simbolis. Lebih lanjut dibagi menjadi 5 tingkat pencapaian, pencapaian kecil, terampil, kesempurnaan, tanpa cacat, dan kesempurnaan luar biasa. Ranah kesempurnaan yang disebut adalah hanya mempelajari seluruh rangkaian taktik dasar dan mengenalnya secara menyeluruh. Ujian dasar ketiga adalah ujian teoretis. Tujuannya adalah untuk menguji pengetahuan akademik masing-masing ahli waris kadipaten. Ujian ini bahkan lebih mudah, seseorang pada dasarnya bisa lulus dengan menghafal. Apa-apaan? Masa lalu aku menyeret tumitnya selama 2,5 tahun pada ujian yang begitu mudah, dan masih tidak bisa lulus. Petik 2. Jiang Chen agak bingung. Apa yang bahkan lebih menonjol adalah orang tuanya. Ketika berhadapan dengan putra seperti itu, apakah dia tidak pernah berpikir untuk menamparnya dengan keras? Kesepakatannya dengan Lu Timur adalah selama 3 hari, dan hanya 2 hari yang berlalu. Di hari yang tersisa, Jiang Chen memutuskan untuk meluangkan waktu dan upaya untuk ujian dasar. Seorang pangkat seorang duke semata-mata bukan apa-apa bagi Jiang Chen, tetapi tampaknya situasi umum yang halus telah berkembang di ibu kota, dan ia tidak memiliki keinginan untuk kehilangan keuntungan apapun. Terutama ketika beberapa orang yang bosan sedang menunggu untuk melihat orang bodoh yang dibuat dari keluarga Jiang. Adapun orang-orang idiot yang datang kepadanya meminta ditampar, dia bisa melampiaskan sedikit frustrasinya dengan mewajibkan mereka, bukan? Amethyst Eastern Qi adalah taktik yang rumit. Ahli waris kadipaten hanya mempelajari bagian paling dasar dari metode ini. Tujuan dari mandat agar semua ahli waris mempelajari taktik dasar adalah untuk mengevaluasi potensi mereka, kepribadian, pemahaman dao bela diri, dan kemampuan untuk menanggung penderitaan di jalur pelatihan. Jiang Chen duduk bersila dan bermeditasi sejenak, berlari melalui bagian dasar dari Amethyst Qi Timur. Pada saat itu, ingatan yang sangat luas tentang diri masa lalunya mulai menunjukkan nilai sebenarnya.